kita kan tahu namanya perawatan metode kanguru. Kanguru, oke. Ya, perawatan metode kanguru. Kita tahu seperti kanguru, ternyata bayi kanguru itu hampir semuanya itu lahirnya prematur. Ya, jadi kita tidak boleh melepaskan bayinya dari ibunya, gitu ya. Jadi kita harus memberikan ibunya kontak kulit dengan kulit, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Healthy. Senang sekali rasanya saya Syafutri Indradi bersama dengan tim promosi kesehatan dan pemasaran Rumah Sakit Tajudin Halid kembali lagi membersamai Sobat Healthy dalam program Talk and Care. Kami bicara karena kami peduli, maka kami bicara. Sobat Healthy, kalau kita mendengar bayi dalam kandungan harus lahir sebelum waktunya, tentunya mom akan panik ya, kecemasan, dan bayi yang lahir sebelum waktunya ini disebut dengan bayi prematur. Nah, bagaimana seharusnya strategi pemantauan bagi bayi prematur? Dengan kita mengetahui nutrisi, stimulasi, dan juga perkembangan motorik dan sensoriknya. Untuk itu kita sudah bersama dengan Dr. Syahperlan Wendy, Magister Sains, Spesialis Anak, Subspesialis Neonatologi Konsultan. Selamat pagi dokter. Selamat pagi Kak Putri. Yang akrab kita sapa dengan sebutan Dr. Erlan. Gimana kabarnya Dr. Erlan? Baik sekali, terima kasih buat kesempatan kali ini kita diajak bicara tentang bagaimana perawatan bayi prematur ya. Tentunya ini sangat sesuai dengan topik kita pada hari ini, dengan kita sedang memperingati Hari Prematur Sedunia. Oke, baik Dr. Erlan. Nah, kita mulai mengenai nutrisinya dulu ya Dr. Erlan ya. Karena kita tahu bahwa bayi prematur itu membutuhkan nutrisi yang benar-benar harus mencukupi ya dokter ya. Berapa banyak dan seberapa sering bayi harus disusui? Oke. Jadi memang tadi pertanyaan pertama tentang nutrisi gitu ya. Jadi memang untuk nutrisi pada bayi prematur tentunya sangat tergantung kepada seberapa berat badannya, kemudian berapa usia kehamilannya. Jadi itu kan domain yang paling utama. Berapa berat lahirnya, kemudian usia kehamilannya. Kemudian nanti dilihat lagi apakah dia dengan penyakit-penyakit tertentu. Tentunya itu akan mempengaruhi seberapa banyak yang dia butuhkan untuk bisa, pertama untuk bertahan hidup, kemudian untuk bertumbuh gitu ya Kak. Jadi untuk bayi-bayi yang masih dirawat di rumah sakit tentunya itu harus diakses oleh dokter ahli ya. Nanti diperiksa bayinya, kemudian ditentukan seberapa sih anak ini akan bisa mampu untuk menyerap nutrisi ya, baik itu kalori, kemudian protein, kemudian cairan dan elektrolitnya gitu ya. Jadi untuk bayi yang masih dirawat di rumah sakit tentunya harus ditangani oleh ahlinya untuk menentukan kebutuhan nutrisinya. Tapi untuk orang tua yang paling penting di sini adalah kita harus mengkores ibu dari hari ke-0, dari sejak bayi itu lahir untuk siap-siap untuk memberikan ASI gitu ya, karena nutrisi yang paling penting dari sejak awal itu memang ASI gitu ya. Nah, nanti dokter ahli akan menentukan apakah bayi ini ada kontraindikasi untuk diberikan ASI lewat parenteral gitu ya. Nanti tentunya dilihat dengan kebutuhan kemampuan dia untuk menyerap, apakah ada gangguan di usus atau tidak. Jadi, tapi kalau misalnya tidak ada gangguan di ususnya dari sejak hari pertama ya, kita sudah harus memberikan ASI. Ya. Jadi nanti kita akan mengedukasi untuk ibu dan keluarga untuk kalau misalnya bayinya belum bisa digabung, belum bisa nempel ke ibunya, contohnya kita mengedukasi orang tua untuk memberikan ASI dalam bentuk ASI perah gitu ya. ASI perah, kemudian nanti kalau sudah mulai stabil kita coba untuk ditempelkan ke ibunya, dilatih untuk menyusu, dan lama-lama dia akan bisa mengambil sendiri ASI dari ibunya. Oke, nah tadi juga dokter sempat mengatakan bahwa kalori ekstra memang sangat penting ya dokter ya, vitamin atau kalori ekstra sesuai dengan saran dokter tadi. Oke, baiklah. Kapan waktu yang tepat dokter untuk memulai memberikan makanan padat seperti MPASI kepada bayi prematur? Ya, jadi kemampuan bayi untuk diberikan makanan padat tentunya kita harus mengakses kemampuan dia untuk bisa pertama untuk menghisap, kemudian mengunyah dan menelan. Ya, jadi itu akan dilihat dia kemampuan dia
apakah dia perkembangannya sudah sampai tahap respon dari si Iya. bayi prematur tersebut. Oke. Kalau kita bicara tentang bayi yang normal gitu ya, berarti PT ATRM, kemudian dia berat badannya cukup, kemudian tidak ada komorbid, tidak ada penyakit tertentu, kan rata-rata sekitar paling cepat itu sekitar 4 bulan sampai 6 bulan. Kalau rekomendasinya kan 6 bulan ya, baru kita berikan MPASI. Nah, nanti untuk bayi prematur berarti dia sepertinya seperti individual. Karena kan masing-masing bayi prematur itu akan lahir dengan usia yang sangat berbeda-beda. Tentunya kemampuannya juga akan berbeda gitu ya. Nah, rata-rata untuk bayi seperti ini kita lihat kemampuannya itu secara umum ya, secara gambar kasarnya biasanya dia sudah kepalanya sudah tegak. Jadi kalau kita coba untuk gendong gitu ya, kepalanya sudah tegak itu sudah tanda-tanda mungkin anak ini sudah bisa untuk menelan gitu ya. Nah, apakah kita sudah bisa memberikan makanan padat, itu pertanyaannya. Berarti untuk bayi-bayi prematur tolong diakses dulu. Biasanya kita kan, makanya untuk bayi prematur ini karena termasuk golongan yang resiko tinggi, berarti kontrolnya harus lebih ketat dibandingkan dengan bayi-bayi yang normal. Kan kalau bayi-bayi normal kan kita biasanya kontrol sesuai dengan jadwal vaksinasi ya. Awalnya per bulan, kemudian per 2 bulan. Tapi untuk bayi prematur diharapkan harus lebih sering. Jadi nanti saat dia kontrol untuk vaksinasi juga akan dievaluasi oleh dokter bagaimana kemampuan dia secara neurologisnya, secara sarafnya, kemampuan motoriknya untuk bisa diberikan makanan padat. Oke, baik Dokter Erla. Nah, selain itu dokter, bagaimana cara mengetahui jika bayi tidak mendapatkan nutrisi yang cukup? Ya. Kalau bayinya tidak bisa mendapatkan nutrisi yang cukup, berarti kita harus evaluasi apakah dia tidak mampunya di mana nih, ya kemampuannya. Apakah dari segi kuantitasnya atau kualitasnya. Nah, kalau kuantitasnya kita akan bagi lagi apakah dia tidak bisa mendapat itu karena misalnya ada gangguan tadi seperti dia tidak bisa menelan atau mengunyah dengan baik gitu ya. Kemudian dia tidak bisa menelan dengan baik atau ada masalah pencernaan sehingga dia tidak bisa menyerap nutrisinya gitu ya. Nah, kita akan evaluasi lagi di situ. Jadi pilihan-pilihannya apakah misalnya nih supaya kita kan maunya kita bertumbuh sesuai dengan kemampuan dia. Jadi untuk bisa diberikan nutrisi yang cukup sesuai kemampuannya, berarti kita akan memberikan alternatif. Untuk bayi-bayi tertentu, bayi ini misalnya kita diberikan susu formula atau diberikan ASI dengan human milk fortifier misalnya. Ada misalnya kita berikan ASI tapi di ASI itu kita berikan human milk fortifier seperti bubuk atau saset gitu ya. Jadi setiap ibunya memerah ASI kita tambahkan itu human milk fortifier. Itu supaya merangsang nafsu makan dari si bayi prematur atau gimana dokter? Bukan ya, untuk meningkatkan densitas kalorinya. Nah, situ ada protein juga. Jadi karena kan untuk bayi-bayi prematur ini ada kalanya nanti setelah fase tertentu, misalnya biasanya setelah 2 minggu, ASI perah yang dari ibunya kan biasanya lebih banyak tapi lebih cair biasanya. Nah, karena bayi prematur itu kan tidak bisa mendapatkan volume yang cukup ya. Tapi supaya walaupun dia dapat volume yang relatif lebih sedikit, tapi kita maunya lebih densitasnya lebih tinggi ya. Jadi kita tambahkan itu untuk menambah kalorinya seperti itu. Atau misalnya kalau misalnya ASI-nya tidak ada, biasanya kita berikan susu formula tertentu yang densitas kalori lebih tinggi. Biasanya secara umum kan kita pakai yang susu BBLR, formula BBLR gitu ya. Salah satu alternatif seperti itu. Nah, dokter untuk pengetahuan mom and dad juga di rumah ya dokter ya. Apa sih dokter tanda-tanda bayi prematur seharusnya mendapatkan pemeriksaan lebih lanjut mengenai nutrisinya? Ya, jadi pertama berarti kan kita kan pertanyaan kita apakah nutrisi yang didapat oleh bayi saya ini sudah cukup atau tidak gitu ya. Jadi berarti kita harus lihat pasti penambahan berat badan dong ya. Berarti selalu melihat kondisi tubuh dari si bayi prematur tersebut. Betul.
Kalau bayinya masih dirawat di rumah sakit, kita tentunya ceknya per hari. Per hari, ya, oke. iya. Tapi kalau di rumah misalnya sudah stabil ya, biasanya per minggu dulu biasanya. Nah, kita lihat pertambahan berat badannya, kemudian kita lihat pertambahan lingkar kepala, kemudian pertambahan panjang badan. Biasanya kalau bayi BBLR itu harusnya per hari bisa dicek harus sudah ada pertambahan. Dan ingat untuk bayi BBLR ini biasanya kita pakai yang timbangan digital karena kenaikan berat badannya pasti hitungannya gram gitu ya. Berapa gram, 10 gram atau 20 gram. Jadi itu pertimbangannya harus timbangan yang sensitif gitu ya, yang digital, saya 2 di belakang koma lah. Jadi kan kita nggak bisa bilang naiknya berapa, berarti 1,25 atau 1,35, jadi 2 di belakang koma lah ya, supaya lebih bisa mendeteksi lebih akurat gitu. Kemudian lihat lingkar kepalanya, kemudian panjang badannya gitu. Setelah itu ya kita lihat untuk sehari-harinya ya, apakah dia cukup nutrisi, cukup cairan, lihat BAB-nya, ya BAB-nya, kemudian lihat kencingnya gitu ya. Rata-rata kalau kalau bayi-bayi prematur itu harus sudah kencing misalnya tiap 3 atau 6 jam. Kalau lebih dari 6 jam harus hati-hati apakah dia kekurangan cairan atau tidak. Baik Dokter Erlan. Nah, terkait mengenai simulasi dan perkembangan dari bayi prematur, bagaimana cara menstimulasi Dokter Erlan kemampuan motorik dan sensorik bayi seperti kontak mata, tersenyum, dan merespon suara? Ya. Jadi kalau bayi prematur, stimulasi yang terbaik adalah kita harus mengusahakan bayi ini seperti masih dalam kandungan ibunya. Gitu. Karena lingkungan yang paling ideal untuk stimulasi tentunya seperti dalam kandungan, gitu ya. Nah, untuk memitimasi itu ya, jadi sepertinya kita kan harus mengirimkan ya, mengusahakan semirip mungkin, berarti kan kita harus seperti dalam kandungan ya. Kalau masih dirawat di rumah sakit ya inkubator. Setelah dari inkubator berarti dalam tubuh ibunya. Berarti kita kan tahu namanya perawatan metode kanguru. Perawatan metode kanguru. Kita tahu seperti kanguru, ternyata bayi kanguru itu hampir semuanya itu lahirnya prematur ya. Jadi kita tidak boleh melepaskan bayinya dari ibunya, gitu ya. Jadi kita harus memberikan ibunya kontak kulit dengan kulit, ya. Itu metode kanguru ya? Iya, perawatan metode kanguru. Salah satunya fungsinya adalah supaya bayinya tetap nyaman, tidak stres, kemudian dia tetap tenang secara psikis, tetap hangat, kemudian mencegah infeksi, ya. Kemudian supaya dia tetap diberikan stimulasi yang terbaik ya. Stimulasi yang terbaik untuk bayi prematur itu tentunya kita harus memberikan kalau stimulasi namanya kan rangsangan ya. Berarti semua rangsang sensorik yang ada pada tubuh manusia harus diberikan pada bayi prematur. Apa aja sih? Berarti panca inderanya. Satu, mata. Bagaimana memberikan stimulasi pada bayi prematur melalui kontak mata. Jadi usahakan sesering mungkin kontak mata dengan bayinya ya. Caranya gimana? Berarti sambil dia PMK, sambil dia diberikan ASI gitu ya. Kontak mata, kemudian pendengaran berarti ibunya harus sering bicara sama bayinya. Berbicara, kemudian mungkin juga bisa pasang musik ya, yang lembut, yang bisa merangsang dia untuk bisa mendengar. Kemudian berarti sentuhan, sensori kan sentuhan kulit. Nah, tadi kontak kulit dengan kulit adalah sentuhan yang terbaik untuk bayinya. Sering dielus, kemudian kontak kulit, dipeluk gitu ya. Kemudian satu lagi pengecapan. Berarti indera pengecap itu berarti memberikan rasa. Jadi dari awal bayi itu sudah diberikan stimulasi rasa. Stimulasi rasa yang terbaik adalah ASI gitu ya. Karena rasa ASI itu akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang dimakan oleh ibunya. Itu adalah langkah awal ya untuk persiapan makan ke depannya. Jadi kita harus mengedukasi orang tua dari awal sejak kehamilan dan saat menyusui itu makanlah berbagai macam variasi makanan yang ada di sekitar kita. Gak usah cari-cari yang tidak ada di sekitar kita. Gak usah cari harus ikan salmon lah apa segala macam, tidak perlu.
kan itu tidak akan dimakan rutin. Jadi carilah makanan yang ada, yang mudah didapat di sekitar kita dan bergizi. Itu adalah langkah-langkah awal nanti untuk kedepannya supaya anak kita tidak ada kesulitan makan atau milih-milih makanan. Karena semua makanan yang dimakan oleh ibunya itu akan masuk ke ASI dan rasanya itu akan mulai diterima sejak dalam kandungan ya, sejak dalam kandungan. Kan dalam kandungan bayi itu sudah menelan air ketuban ya. Nanti saat dia mulai mendapatkan ASI, nah rasa ASI itu akan sesuai dengan apa yang dimakan oleh ibunya. Jadi stimulasinya adalah stimulasilah semua indera yang ada di dalam bayi tersebut dengan menggunakan stimulasi yang ada di sekitarnya. Lingkungan mini yang ada di sekitarnya adalah lingkungan ibunya. Jadi kulit ibunya, suara ibunya, sentuhan ibunya, kemudian kontak kulit dengan kulit ibunya, gitu ya. Indera pengecapnya diberikan dengan memberikan ASI dari ibunya. Oke, Gitu. nah luar biasa ya penjelasan dari Dokter Erlan ini. Begitu pula dengan metode untuk menidurkan bayi prematur, dokter. Apakah metode kanguru ini juga bagus dalam menidurkan bayi prematur, dokter? Iya, betul sekali Kak. Jadi tidur itu kan sifatnya sudah naluri ya, sudah biologis ya. Cuma pada bayi prematur kan belum ada jam biologis seperti kita otomatis malam akan tidur, kemudian siang otomatis akan bangun. Tapi bayi prematur itu kan pada awalnya dia belum bisa mengikuti irama sirkadian kita. Jadi biasanya tidurnya itu tidak tentu dan biasanya lama dan panjang gitu ya. Nah, sebenarnya tidur pada bayi tersebut adalah kondisi ideal untuk pertumbuhan sel-sel tubuhnya, sel-sel otaknya. Karena pada fase tidur ini dia paling membutuhkan kalori yang lebih sedikit. Jadi konsumsi kalori lebih sedikit, dia tidur nyenyak, kemudian itu akan nutrisi yang dia dapat itu akan dipakai seoptimal mungkin ya untuk membangun tubuhnya dan otaknya gitu ya. Jadi bayi tersebut harus tidur senyaman mungkin. Nah, supaya bayinya tidur nyaman, berarti tidurnya itu bisa juga sambil PMK tadi. Karena kan dia nyaman, kemudian tenang gitu ya di dada ibunya. Kemudian nanti kalau dia sudah mulai ada tanda-tanda lapar. Nah, itu kita ajarin ibunya mengenal ku. Jadi ku itu adalah apa yang harus diketahui oleh ibunya sebagai alarmnya kalau bayinya tersebut sudah siap menyusu. Biasanya dia kan kepalanya mulai dioleng-olengkan. Oke, beda ya dokter dengan bayi normal pada umumnya, sedangkan bayi prematur juga kalau misalnya dia sudah merasa kelaparan, sesuatu yang beda pada umumnya dengan bayi normal. Ya. Mungkin itu pada awalnya itu adalah kalau bayi prematur ini pada awalnya itu tidak terlalu jelas. Ya, kan dia juga belum menggelengkan kepala, belum terlalu kuat. Mungkin hanya untuk matanya mulai berkedip, mulai membuka, kemudian lidahnya mulai mengecap. Nah, hampir sama sebenarnya Kak, tapi nanti dalam intensitas yang rendah. Nah, tapi kalau bayi-bayi prematur ini, ibu-ibunya atau keluarganya belum terlalu aware, karena kan sifatnya masih intensitasnya masih lemah gitu ya. Nah, kita ajarin, mungkin nanti pada awalnya cuma buka mata, kemudian dia mulai mengecap-ngecap lemah gitu ya, atau tangannya mulai menggapai-gapai sedikit gitu ya. Coba langsung ditempelkan di payudara ibunya gitu. Oke, itu tekniknya ya dokter ya. Baik. Nah dokter, selain itu untuk menjaga kesehatan dari bayi prematur ini, kapan waktu misalnya nih ibu sama bayinya boleh nih sudah boleh pulang ke rumah. Kapan waktu pemeriksaan rutin pertama dengan dokter Erlan setelah bayi pulang dari rumah sakit? Ya, baik. Jadi untuk bayi prematur tentunya dia kan masih fase adaptasi. Ya, fase adaptasi ini biasanya saat dia pulang kita harus mengedukasi orang tuanya tentang tanda-tanda bahaya. Tanda-tanda bahaya yang harus diwaspadai oleh ibunya, dan dia harus segera ke rumah sakit atau ke petugas kesehatan. Misalnya ada demam, kemudian minumnya jadi lemah gitu ya, refleks menelannya mengisapnya kok lemah. Kemudian dia tidak bergerak seperti biasanya, atau misalnya ada muntah tadi, atau biakannya jadi lebih jarang, lebih dari 6 jam, atau misalnya dia perutnya kembung gitu ya. Nah, kalau tidak ada tanda-tanda ini, biasanya untuk kontrol pertama biasanya kita berikan 2 hari dulu Kak. Ya, karena kan kalau 2 hari itu diharapkan ibunya
kalau misalnya nih ada tanda-tanda yang tidak lewat ke deteksi, biasanya lebih cepat kita ketahui lebih baik. Tapi setelah itu biasanya kalau masih BBLR kita pulangkan, biasanya kalau di rumah sakit kita kan minimal itu di atas 1.500 ya. Kemudian dia sudah bisa minum sendiri per oral, atau misalnya ibunya dan sudah bisa memberikan sendiri minumnya. Kemudian suhunya stabil di PMK ya, tanpa inkubator gitu ya. Kemudian dia tidak ada penyakit-penyakit berat yang lain, biasanya kita bisa pulangkan. Tapi anak ini harus lebih cepat kontrol, biasanya kontrol pertama 2 hari. Dan kalau misalnya setelah kontrol pertama dia stabil, biasanya kita kontrol bisa per minggu dulu, 1 minggu. Nanti stabil, berat badannya naik, per 2 minggu, setelah itu bisa 1 bulan. Baik dokter Erlan, untuk mengetahui ini dokter ciri-ciri bayi prematur yang sehat dan normal. Iya. Satu ciri-cirinya adalah berat badannya naik ya, sesuai dengan nah untuk bayi prematur itu Kak, biasanya kalau masih di lahirnya kan biasanya ada yang 28 minggu, 30 bulan. Untuk grafik ya, untuk grafik pemantauan berat badannya kita punya KM sendiri ya, mungkin Ibu sudah tahu ya. Kan kita tahu kalau pemantauan berat badan pada bayi-bayi yang normal kan kita pakai buku pink ya. Buku pink, oke. Sekarang itu dari Depkes sudah mengeluarkan namanya pemantauan itu untuk bayi-bayi prematur. Ya, jadi ada grafik khusus untuk bayi-bayi prematur ini. Jadi nanti kita plot di situ. Apakah berat badannya ini sesuai, naiknya sesuai apa tidak. Kemudian panjang badannya, lingkar kepalanya. Berarti kuncinya adalah dia bertumbuh. Artinya bertumbuh itu berat badannya naik, lingkar kepalanya naik, panjang badannya naik. Nah kemudian berkembang. Jadi berkembang itu artinya tadi motoriknya bagus ya, motoriknya. Kemudian dia tidak ada penyakit-penyakit yang lain. Misalnya dia tidak demam, tidak kuning ya, kuning yang patologis. Kemudian dia tidak sesak ya. Kemudian tidak ada muntah, BAB-BAK-nya lancar gitu ya. Itu yang mungkin harus diedukasi dari awal. Ya, gitu. Oke, baik. Nah dokter, bagaimana jika sebaliknya dokter? Apa yang harus dilakukan pada bayi jika bayi tidak fokus saat diajak melakukan kontak mata atau tidak dapat mengikuti objek saat bergerak? Misalnya contoh nih, si bundanya ya dari si anak bayi prematur ini ngajakin untuk ayo respon ke kiri ke kanan, tapi sama sekali bayi prematur ini belum merespon. Oh iya, berarti kan kita lihat usia koreksinya. Oh iya, untuk menilai ya pertumbuhan dan perkembangan untuk bayi-bayi prematur ini biasanya kita pakai usia koreksi Kak. Ya, biasanya misalnya lahirnya 32 minggu ya, berarti kan sekitar 8 bulan. Berarti harusnya kemampuan dia, perkembangannya harus dikoreksi sampai 40 minggu, berarti kan maju 1 bulan. Jadi harus usianya itu dikoreksi dulu, baru kita bisa melihat kemampuannya gitu ya. Jadi kita tidak boleh, misalnya lahirnya prematur nih 8 bulan, berarti nanti kita lihat perkembangan anak ini disesuaikan dulu usia koreksinya gitu. Berarti saat usia 1 bulan kita anggap dia masih 0. Gitu. Nanti begitu juga nanti untuk selanjutnya saat usia 6 bulan misalnya. Kan 6 bulan misalnya sudah bisa duduk ya. Nah, bayi prematur ini harus lebih dikoreksi lagi. Mungkin dia baru mencapai itu di usia 7 bulan gitu ya. Nah, pertanyaannya misalnya nih setelah kita koreksi, harusnya kan 6 bulan setelah dikoreksi belum bisa mencapai usia koreksinya, perkembangannya setelah usia koreksinya, berarti kita harus cari sebab-sebab yang lain. Apakah ada komplikasi-komplikasi yang lain? Karena kita tahu bahwa bayi prematur ini memang lebih berisiko untuk mengalami gangguan perkembangan. Satu misalnya, ada gangguan di sarafnya, misalnya saat lahir dia ada kekurangan oksigen, atau ada infeksi, atau ada malnutrisi. Nah, tentunya semua hal-hal yang terjadi pada fase-fase awal kelahiran itu tentunya akan mempengaruhi perkembangannya. Jadi, dilakukanlah deteksi dini, sedini mungkin. Tadi kakak kalau misalnya sudah orang tua sudah mau aware kok anak saya tuh kurang kontak ya gitu ya, atau misalnya kurang merespon. Nah, apakah ada gangguan pendengaran? Oh iya Kak, jadi untuk bayi prematur ini Kak, kita harus melakukan berbagai macam screening ya, supaya
kita tidak ketemu anak yang sudah terlanjur ada gangguan perkembangan. Salah satu yang harus kita screening adalah penglihatan, ya, karena anak-anak yang prematur ini ya lebih rentan terjadinya retinopathy of prematurity. Jadi gangguan mata pada bayi prematur. Untuk di kita sendiri sudah kita bisa lakukan ya. Jadi kalau bayi prematur apalagi menggunakan oksigen yang cukup lama, itu bisanya ada gangguan di matanya. Jangan-jangan misalnya seperti yang dibilang, oh ternyata kok dia nggak ada kontak mata gitu ya. Atau misalnya tidak respon dengan cahaya misalnya. Nah, mungkin saja dia ada gangguan, memang ada gangguan komplikasinya di gangguan retinopatinya. Atau gangguan pendengaran. Contohnya dia menggunakan antibiotik karena ada infeksi. Biasanya kita kasih antibiotik tertentu yang juga bisa mempengaruhi fungsi pendengaran gitu ya. Jadi pesan saya untuk ibu-ibu yang punya bayi prematur, kontrol lebih sering, ya, kontrol lebih sering. Kemudian kalau ada sesuatu yang berbeda dari anaknya, segera lakukan pemeriksaan. Tapi untuk misalnya di RSTC sendiri, Kak, kita sudah sebelum ada gangguan perkembangan, ya, kita sudah melakukan screening untuk bayi ini. Screening pendengaran, kemudian betul, screening pendengaran, screening penglihatan, kemudian USG kepala, kemudian apakah ada gangguan nutrisi seperti gangguan hormon misalnya kekurangan vitamin D, kekurangan kalsium, kemudian ada gangguan defisiensi vitamin zat besi ya. Itu sudah dilakukan deteksi sejak awal sebelum timbul ada gejala-gejala pada bayi. Oke, berarti itu adalah hal-hal yang perlu diperhatikan ya dokter ya untuk bayi prematur yang akan melakukan metode screening yang tadi dokter Erlan sebutkan ya. Bagaimana dengan metode berjemur? Ya, bayi berjemur di bawah sinar matahari. Apakah itu bagus untuk bayi prematur, dokter? Oh iya, jadi kan itu budaya kita ya, kalau bayi itu harus dijemur ya. Sebenarnya itu menjemur bayi pada bayi prematur ini atau bayi pada umumnya lah ya, sebenarnya itu baik juga. Jadi baik, kebaikannya kita bahas kebaikannya satu. Dengan menjemur bayi kan biasanya kan anak-anak ini kan biasanya di dalam ruangan yang tertutup dan mungkin gelap atau remang-remangnya. Nah, salah satu fungsinya adalah kalau kita bawa bayinya ke tempat yang terang ada cahaya matahari, kita tentunya lebih aware ya, melihat bayinya apakah ada gangguan kulit apa tidak, apakah bayinya kuning atau tidak. Kemudian kita lihat dengan cahaya yang cukup, kita bisa melihat penglihatannya, dia respon nggak sih ya dengan cahaya gitu ya. Kemudian gerakannya gimana, apakah dia gerakan tangannya apakah ada yang terlambat atau tidak, dia aktif atau tidak, itu fungsinya. Jadi kita bawa ke tempat terang. Nah, besoknya kan kita bawa lagi ke tempat terang. Jadi kita bisa lebih waspada, lebih holistik lagi ya melihat perkembangan bayi, itu satu. Yang kedua, dengan memberikan sinar matahari ya, matahari pagi itu kan mengandung ultraviolet gitu ya, ya bisa memberikan sumber vitamin D. Jadi disarankan itu biasanya jam-jam 10 gitu ya. Tapi kan tergantung intensitas sinar matahari ya. Setiap wilayah itu apakah di Indonesia Timur dengan Katulistiwa apa tidak itu berbeda-beda sih Kak intensitas cahayanya. Jadi jemurlah bayinya pada kondisi yang itu masih mataharinya masih naik, tidak terlalu terik gitu ya. Iya, jangan di atas jam 1 gitu ya dokter ya. Iya, dan tidak terlalu lama, biasanya cukup 20 menit, maksimal 30 menit gitu ya. Jam 7 mungkin lebih bagus ya dokter ya, berjemur di pagi hari. Iya, contohnya di Makassar ya jam 7, jam 8 sudah. Iya, udah panas banget. Nah, betul Kak, jadi itu tergantung kepada kondisi daerah masing-masing. Ya, kita kan di dataran rendah, kemudian sinar mataharinya sangat intens gitu ya. Itu beda lagi dengan di pegunungan, misalnya di Toraja sana. Itu berbeda. Menyesuaikan saja ya dokter ya. Kalau bayinya sudah merasa gelisah berarti bayinya sudah tidak tenang lagi berada di bawah sinar matahari. Oke dokter Erlan, mengenai perkembangan motorik dan sosial yang tadi sempat disinggung oleh dokter Erlan sendiri, apa saja nih dokter tahapan perkembangan motorik bayi prematur dan apakah perkembangannya akan selalu lebih lambat dibandingkan dengan bayi normal? Iya. Pertanyaan kedua juga saya jawab ya. Harusnya tidak boleh terlambat. Apalagi usianya sudah dikoreksi kan. Ya, jadi
penilaiannya harusnya kalau sudah dikoreksi usianya, berarti kan harusnya tujuan kita nggak boleh terlambat gitu kan. Jadi pertanyaannya jangan sampai terlambat, ya. Jadi tidak boleh terlambat. Nah, gitu jawabannya. Jadi untuk tahapan perkembangannya ya sama seperti bayi-bayi yang lain, tidak berbeda tahapan perkembangannya. Secara umum tahapan perkembangan itu adalah mulai dari kepala ke bawah ya. Jadi sifatnya kauda sefal maksudnya. Jadi mulai perkembangannya itu pasti mulai dari kepala. Kepala apa sih yang dilihat? Pertama, pendengaran. Ya, apakah anak ini respon nggak sih dengan suara? Karena bayi itu seharusnya dari dalam kandungan sudah bisa mendengar. Paling pertama itu mendengar. Apakah dengan dia ibunya datang, bayinya lebih tenang, ya. Kemudian setelah ibunya pergi, dia jadi gelisah, gitu ya. Atau dia kalau ada suara-suara yang aneh, misalnya ada teriakan atau misalnya ada suara yang tiba-tiba klakson segala macam, dia jadi gelisah. Berarti pendengarnya sensitif, itu tanda yang bagus. Kemudian penglihatan, misalnya tadi dengan diberikan cahaya, dia jadi ada respon, ya. Kemudian dia jadi berkedip atau jadi kontak matanya bagus. Itu salah satunya. Pertama, kedua misalnya, ada perubahan warna, biasanya bayi-bayi itu akan sensitif terhadap warna-warna yang terang. Terakhir nih Dokter Erlan ya, harapan Dokter Erlan mengenai bayi prematur di luar sana. Silakan Dokter Erlan. Jadi saya sebagai dokter anak dan neonatologis, impian saya adalah kapanpun bayi ini lahir, berapapun berat badannya, dia bisa berkembang sesuai dengan potensi maksimal yang dia punya, gitu ya. Idealnya adalah anak-anak ini bisa bertumbuh dan berkembang, dan nanti pas dia dewasa, dia bisa mandiri, kemudian dia bisa berprestasi sesuai dengan bayi-bayi yang lain. Itu adalah cita-cita kita semua. Apakah itu bisa dicapai? Tentunya bisa, ya. Tentunya caranya gimana? Rawatlah bayinya dengan memberikan pelayanan yang terbaik sejak bayi itu hamil, kemudian lahir, dan berikan stimulasi ya yang terbaik, kemudian berikan pengobatan, berikan dukungan yang terbaik sejak bayi itu lahir. Nah, tentunya lahirnya di mana? Ya, salah satunya di RSTC, ya. Karena sejak awal kita harus menggrab bayi ini dari awal, menggendong dia, berikan keterlibatan ibunya, keluarganya dari awal, berikan stimulasi yang terbaik, fasilitas yang terbaik, sehingga anak-anak ini akan bertumbuh dan berkembang seperti bayi-bayi yang lahir normal, gitu kan. Terima kasih Dr. Syaperlan Wendy, Magister Sains, spesialis anak, subspesialis neonatologi konsultan, sudah membersamai kami di program Throne and Care untuk edisi hari ini, yaitu strategi ya dokter ya, strategi tumbuh kembang bayi prematur. Ada juga nih ungkapan hati ya dari saya untuk bayi kecil ya, selamat datang pejuang kecil, kamu adalah keajaiban kecil yang kuat, atau meski lahir lebih awal, cinta kami takkan berkurang. Baiklah dokter, itulah tadi perbincangan kami dengan Dokter Erlan, semoga dapat menginspirasi untuk alumni ya dokter ya, alumni bayi prematur ya, sukses selalu dan jangan lupa untuk selalu memberikan cinta kasih buat keluarga tercinta. Nah, jangan lupa saksikan terus programnya kami di Throne and Care. Kami bicara karena kami peduli. Kami peduli, maka kami bicara. Sampai jumpa Sobat Healthies. Dadah.